ada Allah sebelum aku dan sesudah aku yang dibentuk. Bayangkan, dalam Keluaran pasal 20 dimulai dari ayat 2 sampai 17. Dari ayat 2-nya dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Gitu loh Pak. Jadi jangan terkesan kita ini avodazara. Dalam bahasa Ibrani-nya avodazara. Kita menyembah di luar daripada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Yesus itu pria Yahudi, sang utusan yang pernah membawa firman Tuhan. Sederhana kok mengkajinya. Dari segi pandangan Bapa sendiri, Sang Pencipta, siapa Yesus ini? Ya anaknya. Dari segi murid-murid, siapa Yesus ini? Guru yang memahami firman-firman Tuhan, yang mengajarkan firman-firman Tuhan. Makanya para murid memanggil dia guru, guru dan Tuhan. Dalam penerjemahannya kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Jadi nggak salah dalam penerjemahan Yunani, nggak ada yang salah. Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Ya, makasih Yesus, Bang Ferry. Mungkin kita udah dapat poinnya Bang Ferry. Ya. nah, di masa 2000 tahun yang lalu Tuhan datang, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Yesus. Nah, Yesus ini kan utusan, dia datang sebagai hamba, bukan datang sebagai Tuhan. Dia penyambung lidah Tuhan, mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman-firman-Nya. Karena Tuhan tidak bisa secara langsung jumpa dengan manusia. Makanya dia tunjuk nabi-nabinya untuk menyampaikan firman itu supaya sampai kepada kita hingga sampai saat ini, begitu. Oke, Bang Ferry, kita ini dulu ya, kita ambil. Nah, jadi gini, itu kan makasih banyak Bang Ferry. Jadi mungkin tadi Bang Ferry ngikutin dari awal nggak pas saya masuk? Belum Belum Kak. ya. Jadi gini, saya kan melihat komunikasi di Komal Bang Loading, fokus saya ke Bang Loading aja nih Komalnya, tidak kemana-mana. Jadi saya tuh mencoba membantu supaya tidak lari kemana-mana. Jadi saya tuh sudah mengerucutkan pertanyaan, tidak boleh membawa dulu statement Paulus dan statement para pengikut atau orang-orang lain yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Jadi di sini kita mau fokus pernyataan langsung dari Yesus. Nah, kalau tadi kan dialah nabi dari Nazaret, itu kan pernyataan orang gitu ya, dan kita harus fair karena dari Bang Loading sendiri sebagai host tidak mau menerima pernyataan-pernyataan dari orang, termasuk Paulus. Nah, jadi kita fokus yang kita cari sekarang Yesusnya. Nah, kalau tadi dari Pak Dehe, itu memang betul dari Matius 7 ayat 21 itu pernyataan Yesus. Itu bisa kita pakai untuk dibahas yang mengatakan jangan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang akan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu bisa kita pakai. Nah, sebelumnya juga tadi ada dari Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Nah, gitu Bang Ferry. Jadi kita itu nggak tiap hari itu lagi gitu ya, memang agak menjenuhkan gitu. Setuju ya Bang Ferry ya? Setuju ya? Jadi kita bantu nanti yang dari Yesus sendiri. Yang dari Yesus sendiri berarti karena di sini Bang Ferry tidak mempercayai Yesus Tuhan, berarti harus mencari pernyataan Yesus yang dia sendiri mengatakan dia tidak Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, begitu. Bang Loding, Bang Loding, halo Bang Loding. Apakah ini Bang Loding mau ambil alih dulu atau masih dilanjut ke kami? Ya silakan lanjut dulu. Boleh. Pokoknya Bu Santi atur lah. Iya boleh. Aduh, makasih banyak. Ya. Saya ini beberapa sedikit aja Pak Pendeta emosi soalnya. tapi Bang Loding di sela-sela harus melucu. Kalau nggak melucu nggak seru. Karena dari tadi saya perhatikan Pak Pendeta begini kan, dia bilang ini jemaat saya nonton atau tidak ini ya. Habis nanti. Makasih Bang Loding. Oke, nah Pak Yunus, kalau mungkin Pak Yunus melihat saya sebagai Kristen sekarang statusnya seperti apa sih? Dari awal saya juga masih konsisten dengan pernyataan saya itu salah satu yang dengan judulnya Bang Loading, Oten bingung dengan Bibelnya. Saya masih di situ. Cuman saya kan
lama nggak belajar lagi Pak Yunus. Jadi saya ini mengulang lagi belajar. Jadi dengan dari komalnya Bang Loding ini saya membaca lagi kitab gitu ya. Jadi saya jujur juga sudah lama tidak membaca Alkitab. Nah, sekarang kembali ke ini ya Bang. Nah, kalau Bang Ferry sama Pak Yunus atau Pak Dehe mau merespon masalah Tuhan, ya, itu pun saya terinspirasi dari Bang Loding cara melihatnya itu pergi ke strong number. Pernah saya diajarin Bang Loding sebelumnya, Tuhan itu apa gitu kan, dia kan dari kurios ya, diambil dari bahasa Ibrani. Itu apa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Apakah dia Tuhan itu seperti majikan atau masih ada pemahaman lain yang dipakai orang Yahudi atau Ibrani saat itu gitu. Nah, itu mungkin dari Pak Yunus lebih pantas daripada saya untuk menjelaskan itu sama Bang Ferry sama Pak Dehe. Begitu. Tapi jangan panjang, jangan lama-lama ya. Kita belajar poinnya aja biar penonton tuh nggak bosan gitu. Karena juga saya mereview penonton tuh nggak senang lama-lama kasih komentar. Sedikit aja tapi ke poinnya gitu ya. Mungkin dari Pak Yunus dulu coba. Yang masalah Tuhan sebagai kurios. Ya, makasih ya. Saya tanggapi dulu mengenai keadaan dari Kak Santi ini ya. Ya, Oh, memang boleh. kalau kita tidak belajar firman, sebenarnya roh kita akan menjadi lemah. Ya, apalagi di tengah tantangan zaman yang luar biasa. Firman adalah dasar hidup kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, yang kuat bukan daging kita, tapi roh kita menghadapi tantangan. Kita tahu Alkitab katakan bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh di udara. Iblis berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya ragu akan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang kurios ya, tentang kurios ya. Ini begini, memang Alkitab itu sudah menjelaskan secara mendetail di dalam Alkitab tentang terjemahan ya. Tetapi itu terjemahan di sana ya. Tapi sudah terjemahan secara kita pahami secara bahasa Indonesia ini justru lebih memudahkan kita untuk mengerti siapa itu Tuhan ya. Kalau kita juga pakai bahasa Latin terus kita tidak paham artinya, itu juga menjadi beban buat kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Roh Kudus itu akan membantu menerangi hati kita ya. Dia yang meneguhkan firman-Nya ya. Kita hanya percaya dan dia meneguhkan firman-Nya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, mungkin Pak Firi tadi tidak simak awalnya, yaitu di mana berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Ya sudah benar, Yesus itu Tuhan. Dia yang berkuasa di bumi, dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia adalah firman Allah itu. Firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dari kalimat bahasa Indonesia, kalimat ini kalau kita tidak percaya saja, apa jadinya hidup kita? Tempat kita di neraka kalau kita tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah penghapus dosa dunia. Ya. Dan dialah yang menyelamatkan hidup kita. Alkitab katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Di bawah kolong langit hanya Yesus berani berkata begitu. Karena Kisah Para Rasul 2 ayat 12, di bawah kolong langit ini keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Jadi silakan kita bertuhan kepada siapa, tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Itu. Kalau itu saya percaya Pak, itu saya nggak sanggah. Di dalam Yohanes tadi yang Bapak bacakan itu, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saya percaya karena dia jalan untuk menuju kepada Bapa. Makanya saya percaya, saya nggak ke jalan lain lagi Pak. Tapi percaya sebagai apa? Percaya sebagai penyampai firman Tuhan. Pak Ferry jangan dulu potong, biar selesaikan dulu Pak Yunus ya. Begitu.
Iya. Selesaikan dulu Pak Yunus, karena biasanya orang itu kalau tidak keluar semua ada terganjal di hati, bisa jadi bisul dalam hati itu. Jadi biarkan dia kasih keluar semua dulu, yang penting jangan nyawa yang dia kasih keluar. Silakan. Yes. Apa Pak Yunus masih mau nambah atau sudah cukup? Ya, saya kira cukup dari saya, tapi kalau mau ditambah boleh nanti perpuluhannya ditambah lagi nanti. Sudah saya bilang kan, makanya itu sudah saya bilang. Saya sering khotbah itu perpuluhannya ditambah. Itu serius atau bercanda Pak Pendeta? Ya, kerjaan hamba Tuhan begitu. Ini tanya aja Pak Ferry dan Pak Lodi. Serius dia Bu. Jadi kalau ada jemaat yang kasih 50.000 ya cuma stuck di Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau tambah khotbah setengah jam, perpuluhan jalan lagi. Tapi begini ya. Jadi setiap mereka yang percaya, mereka Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap mereka yang percaya, mereka disebut anak-anak Allah. Berarti sebelumnya kita anak siapa? Anaknya iblis ya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita disebut anak Allah. Baca di Yohanes 1 ayat 12. Nah, mereka yang percaya akan firman, mereka memberi diri dibaptis dan selamat. Markus 16 ayat 16. Nah, mereka yang percaya selamat, nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 15 ayat 20. Nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau tidak dicatat, ya, Alkitab katakan dalam Wahyu 20, mereka dilemparkan di dalam lautan api. Ya. Jadi, setiap mereka yang percaya, mereka diselamatkan, mereka yang tidak percaya, mereka sudah ada di bawah hukuman. Ya, gitu. Ya, cukup dari saya. Oke. Makasih Pak Yunus. Tadi yang masalah Tuhan sebagai kurios itu tadi saya kurang puas juga dengan penjelasannya. Karena tadi kan saya juga mau tahu juga gitu, mengapa ada istilah Tuhan dan Tuhan, apakah itu sama atau beda sesuai dengan datanya gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti mungkin bisa ditambahkan. Nah, saya itu tertarik itu justru dengan ayat yang dikasih Pak Dehe tadi. Itu saya suka sekali tuh. Kalau bisa itu yang kita perdalam. Karena kan ada pertentangan dari pendapat dari tafsiran Pak Dehe itu kan bertentangan dengan yang kita minta Pak Yunus. Di situ justru Yesus mengatakan nggak boleh panggil dia Tuhan. Gitu kan? Ya kan Pak Dehe? Justru di situ Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Dan itu yang bicara Yesus sendiri kan Pak Dehe? Ya, betul, betul. Nah, cuman sekarang saya ke Pak Dehe dulu ya, karena ini tadi dari Pak Dehe langsung. Kalau kita melihat perikopnya Pak Dehe, ini pengajaran yang sesat. Pengajaran yang sesat. Saya tadi sudah membaca dari ayat 15 sampai 23. Itunya, perikopnya. Nah, kalau dari konteksnya itu memang benar poinnya itu di nomor 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini poinnya dari saya Pak Dehe. Melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, artinya ini sebenarnya nasihat kepada kita yang sering hanya menyebut nama Tuhan, menganggap kita sudah orang beriman. Sebenarnya nih kalau dengan kehidupan sekarang, Pak Dehe, ini sangat relate sekali, sangat berhubungan sekali dengan keadaan kita sekarang, dan berapologet. Kita berteriak-teriak, membela nama Tuhan, hanya dengan mulut kita, dan Tuhan marah. Ternyata saya dapat di sini, terima kasih Pak Dehe. Saya akan pakai ini. Iya kan? Kalau kita mau terbuka sama semua umat Kristen, baik itu aliran apapun, ini sangat pantas dipakai untuk berapologet menjual Tuhan demi sebuah koin. Saya berbicara di sini nggak ada tekanan, nggak ada semacam rasa takut karena saya punya kepentingan pribadi, enggak. Kalaupun saya harus mendapat masalah dari sini, itu biar hanya Tuhan yang bekerja. Terima kasih Pak Dehe, saya sudah Bapak bantu saya mendapatkan ini. Ya, karena
selanjutnya setelah itu di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Jadi kita ini meminta imbalan. Kita ini nggak ikhlas dalam menyembah Tuhan. Ya, kita sebenarnya bermanipulasi kepada Tuhan. Ada maunya. Sementara yang dia minta adalah dari perbuatan kita yang itu justru yang utama prioritas dan itu pekerjaan yang sulit. Kalau hanya menyembah Tuhan dengan mulut saja berkoar-koar, itu pekerjaan yang sangat mudah sekali. Mudah sekali. Dan terakhir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi jelas di sini kita yang menjual Tuhan, siapapun di sana kita semua sangat tegas perintah firman-Nya. Firman-Nya yang berbicara. Firman-Nya, Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan, tapi firman-Nya yang akan menghukum dan menghakimi. Dan ini saya akan pakai Pak Dehe. Terima kasih banyak. Terima kasih walaupun kita berbeda pandangan tentang Yesus, tapi melalui Pak Dehe Tuhan melalui Pak Dehe memberikan firman ini buat kita semua. Kalau kita selama ini salah dalam menyembah Tuhan, Yesus, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta maaf sebelumnya kalau ada yang saya menyakiti seseorang. Saya minta maaf. Dan saya tidak mendahului pendeta atau ahli kitab. Tidak, ini panggilan dari hati saya. Semoga semua setuju. Kita menyuarakan kebenaran itu. Nggak usah canggung, nggak usah apa. Kita harus tetap menyuarakan kebenaran dari firman Tuhan. Ya, makasih. Itu Makasih. dia. Tapi semoga setuju dengan apa yang saya tadi dari hati saya. Semoga setuju ya. Walaupun kita berbeda pandangan tentang Tuhan kita. Ya, setuju. Dan itu yang kita mau edukasi ke teman-teman semua di sini. Kalau Komal Bang Loding ini Komal yang bermanfaat dan positif. Dan saya akan selalu mendukung Komal Bang Loding. Karena orangnya juga orang yang baik. Saya bisa melihat itu. Kalau Justru saya saya senang. tidak melihat itu, saya tidak mau masuk Komal Bang Loding. Tidak mau. Sampai Bang Loding itu chat saya, itu gimana ini Bang Ferry? Enggak apa-apa, justru saya senang ada edukasi ketika Bang Loding menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Iya, Kami iya, iya. Dan saya tidak lompat juga kemana-mana bukan karena tidak menghargai mereka, bukan. Saya mengikut kata hati saya. Saya mengikut kata hati saya. Hati saya ada di sini. Haleluya, haleluya. Dan saya Kristen, Bang Loding Muslim, kolaborasi yang luar biasa. Makasih selalu. Iya, karena Ya. boleh saya masuk sedikit ya, Bu Santia. Boleh Bang Loding, boleh. Ya, Oke. Bang Loding. Karena begini. Nah, di situ Bu Santi, coba di situ kan di Matius itu kan di Matius 7 21 22 itu kan dia punya perikop itu kan hal pengajaran sesat kan? Iya. Nah, Betul. dari hal pengajaran sesat itu kan kita lihat dari buahnya. Iya. Nah, buahnya itu yang memanggil Yesus Tuhan itu. Coba, Ibu baca dari 23 tadi apa yang bunyinya itu kan tadi begini. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Benar kan? Benar. Nah, sekarang kita cari kehendak Bapa itu yang mana? Ternyata coba Bu Santi baca Yohanes 6 ayat 40. Yohanes. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Nah, sebab inilah kehendak Bapakku. Kata Yesus, kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya. Jadi kami Islam itu percaya. Ya. Jadi kalau modal percaya, kita percaya. Islam percaya sebagai utusan Tuhan, utusan juru selamat bagi Bani Israel. Tetapi Kristen percaya sebagai Tuhan.
Jadi Islam percaya Yesus, Kristen percaya Yesus. Nah, disinilah kita sama-sama percaya, kita diskusikan Yesus ini tempatnya yang paling pas di mana. Contoh kan sudah saya pernah kasih analogi. Ketika saya pulang dari pasar, saya membawa motor. Dan motor itu saya taruh di dapur. Maka saya akan terjadi perdebatan dengan istri saya. Karena saya menempatkan motor bukan pada tempatnya. Tetapi kalau saya tempatkan motor di garasi, maka tidak akan terjadi perdebatan. Ayo kita diskusi, Yesus ini tempatkan di mana? Apakah Tuhan atau utusan Tuhan? Daripada kita tanya pendeta, kita tanya ini, coba kita tanya kembali kepada Bible sendiri sebagaimana Bu Santi mengatakan tadi. Coba Bu Santi buka Yohanes 5:19, perikopnya itu apa? Yohanes 9:15. Yohanes 5 nomor 19. Yohanes 5 nomor 19. Perikopnya kuasa anak manusia. Yohanes 5 ayat 19. Iya. Oh, iya benar. Ayat 19, kuasa anak manusia. Iya Bang Loding ya? Tidak. Itu ibu baca yang versi apa? Soalnya Yohanes 5 nomor 19 itu dia punya perikop kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 19, Yohanes 5 nomor 19. Iya, sudah betul itu. Yang mana ya? Yohanes Yang 5. mana? Ini saya tampilkan. Di punya saya perikopnya kuasa anak manusia. Beda-beda ya? Coba lihat baik-baik. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Mungkin ibu salah itu. Ini kan bisa kelihatan nggak dari sini ya? Ini kan 5 ya? Ya kan? Ya. Ini 19-nya nih. Ya bukan? Itu Yohanes 5 atau 1 Yohanes. Jangan sampai 1 Yohanes. Yohanes. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesuatu. Yang 19-nya apa isinya? Lalu Maka Yesus Yesus menjawab mereka. menjawab. Ya. Oh, berarti perikopnya bisa beda juga ya? Waduh. Coba kalau perikop. Bisa beda juga. Kok bisa beda? Coba Bu Santi. Kenapa? Coba Bu Santi. Kalau Bu Santi Aplikasi punya memang perikop ada. situ beda. Sabar. Coba kalau Bu Santi punya perikop situ beda. Coba Bu Santi buka Matius 12:15. Kita lihat perikopnya itu. Kalau di buku yang A. Matius 12:15. Matius 12 ayat 15. 15. Kalau yang punya saya perikopnya Yesus hamba Tuhan. Iya, Nah pas. itu. Yesus Kenapa sama yang- Tuhan sudah pas. Kenapa yang Ya. Yohanes 5 ayat 19 perikop saya kuasa anak manusia? Itu ibu pakai yang apa? LAI atau ILT3? Ini baru Lain. beli tahun lalu. Ini yang terbaru. Oh, yang Lain. terbaru berarti TB2. Berarti TB2 itu Yesus sudah bukan ikan goreng, ikan bakar itu. Iya. Ini Ikan bakar kan? kedua. TB2 kan? Ah, berarti ikan bakar. Gitu ya. Sudah bukan ikan goreng. Begitu. Tapi kata Pak Yunus, yang penting sama-sama ikan, yang penting main laki 3 nomor 9 kan? Nomor 9. Itu. Nah, coba ibu baca situ. Coba ibu, Oke. ya memang begitu Bu. Nggak usah kita pungkiri, namanya juga hasil penyelidikan kan. Soal kan. Aduh. Nah, coba ibu baca itu. Yang Jadi 19. kalau Yesus tadi di Yohanes 5 nomor 19, coba kita baca isinya. Mungkin perikopnya beda, enggak apa-apa. Tapi kok bisa Oke, beda? baik. Jangan-jangan salah cetak. Saya baca ya. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Coba ibu, kalau berpikir secara logika, berbicara ada berapa entitas di situ? Ya jelas ada 2, Bang. Ada 2 entitas, yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa, Allah Bapa. Berarti kalau Bapa sudah Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan atau bukan?
Di situ Yesus bukan apa? utusan. Bukan, ya sudah. Kalau di sini saja Yesus sudah bukan Tuhan, masa di ayat lain Yesus Tuhan? Nah, Coba. nanti itu Bang, kalau mungkin mau juga ini jadi topik. Pertanyaan berikutnya adalah supaya juga lagi nggak ngulang-ngulang adalah mengapa Yesus selalu mengatakan dirinya utusan di beberapa ayat firman? Mengapa? Itu sebenarnya jadinya yang menjadi topik berikutnya, Bang. Karena dia kan terkadang mengatakan aku hamba, aku utusan, anak Allah, anak manusia, aku guru, banyak banget kan? Banyak banget Ibu kan tahu ininya? kuncinya tidak? Ibu tahu kuncinya Iya. di mana? Selagi kalau mereka menuhankan Yesus, kalau mereka tidak pakai ayat-ayat Paulus, tidak akan pernah mendapatkan Yesus itu Tuhan. Mereka menuhankan Yesus ini karena pakai perkataan Paulus, Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dari tadi kan kita singkirkan ayat-ayat Paulus, makanya Pak Pendeta Iya. sesanapas itu kan. Bukan itu Ya, teman-teman, betul, sesanapas ya. betul, setuju, Sesanapas ya. betul. Ya, karena ini ruang para pendeta untuk mencari jawaban. Kalau saya biarkan pakai ayat Paulus kan, jadi Iya. kalau Hanya cuma gini, pernyataan Yesus gampang jadi lebih sempit. sebenarnya. Gampang mengkaji. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dia berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri kah? Iya, kepada Allah Bapa. Nah, itu Jadi dia. Sederhana makanya sekali Bang, sebenarnya. makanya Bang, kalau memang ingin gitu permintaan dari saya ke depan, saya mau topiknya itu ke depan, mengapa Yesus harus berkata dia utusan sementara dia juga mengatakan dia Tuhan secara tidak langsung dengan menerima penyembahan gitu. Yang penting kan fokusnya Yesus sendiri yang berbicara, bukan lagi orang lain. Gitu, Saya belum mengapa? dapat dari mana. Saya belum dapat dari mana ibu Santi mengatakan bahwa Yesus mengatakan dia utusan, ada kan tertulis secara eksplisit. Nah, tetapi tidak ada Yesus mengatakan dia Tuhan, tetapi dia menerima penyembahan itu sebagai Tuhan. Itu dari mana itu? Yang tadi Bu Santi baru bilang apa tadi? Yesus itu Tuhan, tetapi dia menerima penyembahan. Bagaimana? Ya, di ayat yang lain dia juga secara eksplisit mengatakan saya diutus, ya kan? Itu banyak juga nanti itu kan sering yang disebutkan Bang Loding ya, ayat-ayatnya bisa nanti kita cari. Tapi kalau yang mengatakan dia Tuhan secara langsung tidak ada, tapi secara tidak langsung dia mengakui dia Tuhan melalui pengakuan dari murid-muridnya. Salah satunya tadi Thomas. Bagaimanapun kita menerima pasal 29 itu, dia menerima penyembahan dari Thomas, ya Tuhan Allahku. Kalau ibu pakai patokan begitu, kalau saya pakai pemikiran simpel, begitu saya, kalau Yesus tidak menolak, saya bilang sama kucing, ya Tuhanku, ya Allahku. Kucing saya tidak menolak. Dan nanti saya Atau Bang Loding, saya pakai ayat lain, boleh? Saya Oke, pakai boleh ayat lain. pakai ayat lain. Ya, boleh pakai. Saya terapi Bu Santi sedikit-sedikit dulu. Saya tidak bisa masuk banyak-banyak, mesti sedikit-sedikit sama Bu Santi. Jadi Bang Loding, Tugas Pak Pendeta Yunus kasih kuat imannya, kalau tidak saya syahadatkan dia ini. Pak Pendeta begini, aduh hilang lagi 1 juta. Mungkin saya bantu Bu Santi, Lukas 2 nomor 11 mungkin Bu Santi. Saya jadi bantu saya atau fokus Yohanes. Bang Loding, jadi saya tuh termotivasi atas tantangan Bang Loding gitu. Jadi saya baru sekali ini seumur hidup saya, Bang Loding. Seumur hidup saya membaca Alkitab satu kitab maksudnya satu kitab dari Injil gitu. Baru kali ini seumur hidup saya gara-gara Bang Loding. Makasih banyak. Ibu Dan bisa loh, saya 3 bulan loh, saya baca sampai selesai 3 bulan. Ya, 3 bulan saya ya, baca karena- sampai selesai. karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan itu gitu. Jadi saya buat perbandingan diri saya sekarang sama sebelumnya. Jadi saya baca Yohanes penuh untuk hanya mencari di mana pernyataan Yesus yang mengatakan dia Tuhan. Karena mengapa saya pakai Yohanes? Karena Bang Loding sering paling banyak mengambil dalil dari Yohanes. Jadi saya baca Yohanes dari awal, itu saya ada dapat sampai 15 loh Bang.
Coba Ibu kasih ayat mana tadi Ibu mau kasih saya dengar. Kita dengar dulu Bang Ferry ya, kita dengar dulu. Pendeta ini kalau pikir mau garu-garu. Sudah Pak Sebelum di Pendeta, tenang. sebelum Nanti bagi dua. disahadatkan, sebelum Ya. disahadatkan saya turun dulu. Jangan lari, jangan lari. Saksikan dulu. Inilah saya heran sama Pak Pendeta ini. Kenapa kalian tidak bisa membatalkan, tiba-tiba kalian langsung bilang, sudah kalau mau syahadat Jo. Tidak boleh begitu. Kami orang Islam, ketika ada orang yang mau murtad, itu kami berusaha bagaimana agar kami mencegah agar jangan murtad. Bukan kami bilang, sudah kalau murtad sudah. Biar kamu disiksa. Tidak begitu. Kita berikan pencerahan. Kita berikan pemahaman kepada dia. Begitu. Coba kita dengar ayat dari Bu Santi dulu Pak Pendeta. Ya. Dalam hati Pak Ya, Pendeta. saya jadi jujur Bang Loding, saya pun sebenarnya jadi kecewa. Berapa kali saya naik ke Komal Bang Loding, setiap berkolaborasi dengan pendeta, mereka rata-rata lari di tengah jalan. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa? Itu fakta loh. Itu fakta gitu loh. Kenapa ya? Karena ibu terlalu cantik kayaknya, makanya mereka takut. Gemetaran mereka. Iya, mereka tidak kuat memandang. Jadi Ini kan iman mereka lemah. Lemah Jam ya. tidur, Iya, lemah. jam tidur. Begini, jam tidur pendeta ini biasa nanti bangun jam 4 pagi. Pendeta nggak ada kerjaan, cuma duduk manis di rumah. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Pendeta kalaupun harus Cari pendeta ganas Pak Pastor Loding. Biar Kenapa? nggak pendeta ganas, biar nggak ngantuk kita. Kami ini pendeta sudah slow. Cuma berpikir bagaimana ini besok ini bisa beli dua ini. nggak apa-apa. Monitor Kalau Pak Ini Bu Pendeta mau Santi. turun, ya. Iya, Bu iya, Santi, iya. saya datang di Manado. Saya dari Ternate itu saya telepon Pak Pendeta. Kalau sudah di Manado boleh orang ketemu, boleh. Ini Pak Pendeta Yuna ada dia, boleh tong ketemu, boleh. Begitu saya tiba di Manado, 2 hari saya telepon dia tidak respon. 2 hari tidak respon. Hari saya sampai pagi Pak Pendeta tidak respon, siang Pak Pendeta tidak respon, malam Pak Pendeta tidak respon. Malam Pak Pendeta, pagi Pak Pendeta, siang, sore tidak respon. Nanti saya mau berangkat ke Gorontalo baru dia foya-foya telepon begitu kan seakan-akan sibuk. Saya bilang sama dia, Pak Pendeta tinggal di mana? Dia bilang saya di Tomohon. Jadi jarak dari Manado ke Tomohon itu kan kurang lebih 2 jam. Saya bilang Pak Pendeta duduk manis di rumah boleh? Saya pakai mobil saya datangi Pendeta di rumah. Dia bilang nanti besok Jo. Begitu besok nomor tidak aktif. Coba dua hari nggak mungkin nggak aktif ya Bang Loding ya 2 hari ya. Nggak mungkin nggak ada lawan-lawan pejabat di telepon ini. Coba bawa perpuluhan sedikit, pasti aktif nomornya. Oh, iya. Ya, Pak Loding tidak tahu ilmu itu. Lupa saya bilang saya kasih 1 juta sama dia, lupa lagi saya bilang. Itu aktif nomornya. Ya, nggak apa-apa Pak. Pak Pendeta masih tanamkan dalam hati, masih tanamkan, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubuka tingkat-tingkat berkatmu. Haleluya. Amin. Boleh? Yang penting ada fortuner saya pelayanan. Allahu Akbar, hidayah ya Allah. Canda ya Pak Pendeta ya, jangan diangkat. Gak apa-apa, dia memang tahap penting. Dia itu yang penting jangan korek dia punya jemaat. Kalian mau tapalika apa ganti, yang penting tetap 100 kakak. Bayangkan 100 kakak, kalau 1 kakak 1 juta. Tapi sayang Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta biarkan saja imannya tergoyang. Kalau Pak Pendeta tidak kuatkan imannya, berarti saya usahakan sampai dia pakai jilbab loh. Hati-hati Pak Pendeta. Oh ya. Statement closing dari saya ya, boleh dong? Boleh. Oke. Oke, makasih ya. Pokoknya singgung Jadi, kiri, singgung kanan. Soalnya saya banyak terima kasih Pak Lodi ya sudah mengizinkan kami naik memberitakan tentang kebenaran ya
dan pesan buat kita semua, biarlah kita jadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kebenaran yang benar, ya. Jangan sampai kita memberitakan yang salah, ya. Ya, enggak apa-apa kalau semua mau belajar, tapi kalau tidak mau belajar, kita tidak akan dapat apa-apa. Kiranya itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Shalom. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Ya, ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung. Mohon maaf. Salah dari Ya. tadi. Oke. Oke, mungkin ini pengganti Pak Pendeta ini. Indri, Oke. Indri, Indri. Ya, saya sabar. Lagi cari. Dibuka kursi dulu. kameranya dulu, Pak. Ya, Iya, sabar, dibuka sabar, kameranya dulu, Pak. Siap. Mungkin beliau ini adalah seorang pendeta juga, Bu ya. Tetap Ibu yang kontrol di sini karena ini kan dari pihak Ibu kan. Saya hanya berusaha mungkin ayat-ayat yang saya dapatkan Ibu tanya biar nanti bagaimana kita diskusi-diskusi santai lah. Kasih dua pendeta di atas Pak Pastor biar nggak ngantuk kita. Kasih dua Ya, pendeta di atas. silakan apa yang mau ditanyakan ini apa Pak? Silakan Bu Santi. Ya, Satu dulu. ya, selamat, Satu dulu. selamat malam Bang Indri. Pak Indri. Ya, selamat malam. Oh ya, Pak Indri ini perdana ya? Saya belum pernah lihat sebelumnya. Perdana ya? Iya, aku baru pertama kali ketemu. Ini mukanya mana ya? Coba mukanya Bang. Ya, Pak, mukanya, Pak. Soalnya di sini agak gelap soalnya. Enggak Enggak kok, apa-apa, tadi Pak. saya- Yesus adalah terang dunia, Pak. Gampang, Pak. Ya. Oke. Bang Indri ini apa nih? Aduh. Oke. Wis. Saya pakai Ini begini keren. aja ya. Tunggu dulu. Soalnya agak jelek kameranya nih. Indri, ini negara Republik Indonesia. Gini aja nggak apa-apa Bang Indri, gitu Apa aja. yang mau ditanyakan ini Kak? Soalnya ditanyakan apa ini Kak? Apa yang mau ditanyakan? Bang, kameranya aja belum ini Bang, belum enak dilihat kameranya. Udah gitu, udah. Soalnya ini lagi nggak ada handset soalnya. HP saya yang satu lagi lowbat, jadi HP ini lagi bermasalah. Tidak apa-apa, Pak. Kasih jauh. Saya tidak pakai handset, tidak pakai apa-apa, Pak. Yang memberikan Soalnya kepahaman. HP yang ini speakernya nggak bisa terlalu dekat dengan suara saya soalnya. Gitu. Gimana itu Bang loading? Diizinkan kan atau tidak? Gimana Dari Bu nih? Santi saja, dari Bu Mau Santi. diizinkan Saya atau tergantung gimana? dari Bu Santi. Saya masih tetap stay. harus fair kita semua juga melihat apa membuka wajah kita, jadi harus ini juga Bang, apalagi perdana. Saya tetap memperlihatkan kalau Kak Santi lagi bertanya, tapi kalau saya ngomong mungkin kameranya di atas. Soalnya speaker HP ini nggak terlalu bagus. Oke, tidak masalah, Saya tidak lagi- masalah. Oke, silakan. Oke, Silakan. silakan mau bertanyakan apa Kak? Ajukan saja, Kak, Berarti, Bu Santi. berarti Bang Indri ini Kristen Protestan ya? Saya Kristen Protestan Kak. Iya, tadi udah simak kan Bang, biar saya tahu dari mana ngulangnya. Simak dari awal kan? Ya, saya simak. Simaknya itu fokusnya kepada Yesus saja ya. Iya, Gitu ya? iya. Oke, Pernyataan siap. Yesus. Kalau dia Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Gitu. Yesus itu bukan itu Bapa itu sendiri, tetapi melainkan dia firman. Itu aja sih Kak. Ya, firman. Iya, sama. Boleh juga, boleh. Tapi ya, artinya kan poinnya kan perdebatan kita di sini kan Yesus itu Tuhan apa tidak? Kan begitu kan, Bang Indri? Iya, betul. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, yang mau kita bahas sekarang biar nggak kemana-mana, pernyataan Yesus kalau dia Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi kita butuh dalil-dalil dari Alkitab, Oke, murni dari baik. Alkitab. Kalau dia sendiri yang mengatakan dia Tuhan, baik secara langsung maupun tidak boleh dari orang lain. Tidak boleh dari Paulus, tidak boleh dari murid-muridnya atau orang-orang yang mengikut dia. Baik. Kalau dari Musa boleh nggak? Tidak boleh. Murni Oh, nggak sekarang boleh. biar nggak kemana-mana, Yesus saja. Oke, baik. Gini Kak,
Jadi saya ke poin aja. Jadi Yesus itu kenapa di dalam perjanjian lama memang nggak ada, ya. Ya. Tetapi yang perlu kakak ketahui di dalam Yohanes 8 ayat 53 kalau nggak salah situ ya. Ia sendiri mengatakan, jikalau kamu percaya kepadaku, tentu kamu percaya juga kepadaku sebab Musa menulis tentang aku. Itu Yesus Ya. sendiri mencakapkan dengan percakapan dia sendiri. Ya. Yohanes 8 ayat 53 kalau nggak salah ya. Ya, Yohanes coba 8 buka ayat dulu. Yohanes Iya. 8 ayat 53. Iya, 53. Betul nggak? Sebentar saya bacakan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Itu ya Bang ya? Tunggu dulu, Kak. Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Nggak sabar Kak ya. Izin ya, Pastor Loading ya. Izin ya. Iya, silakan, enggak masalah, kita santai-santai di sini. Kita santai. Ada dua juga ini. Seluncur sama benteng di bawah ini. Luncur sama benteng. Saya sebagai apa Bang Lodi? Oh, Bu Saya Santi sebagai tawanan. boleh.